Halo semua, kembali lagi di Medika, Media Informasi dan Edukasi. Kali ini kita ada di segmen Amuba, Anak Muda Berkreasi. Pada segmen Amuba kali ini, kita bakal asik-asikan bareng sama teman-teman FKWM dan main kokologi. Apa sih itu kokologi? Kokologi berasal dari dua kata, yaitu kokoro dan logia. Kokoro berasal dari bahasa Jepang yang berarti pikiran, semangat, atau perasaan, dan logia yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Kokologi berarti seri permainan psikologi yang dirancang untuk menyingkap emosi dan sifat tingkah laku seseorang. Selain itu, kokologi juga berarti istilah populer untuk tingkah laku manusia atau respon situasional. Cara bermain kokologi. Yang pertama, kalian hanya perlu mendengarkan dengan cermat pertanyaan yang dibacakan oleh MC. Yang kedua, kalian hanya perlu menjawab sejujur-jujurnya pertanyaan yang sudah dibacakan. Yang ketiga, kalian tinggal mendengarkan penjelasannya aja deh. Selamat bermain! Nah, udah tahu kan apa itu kokologi? Nanti saat aku membacakan pertanyaan, kalian boleh ikutan jawab ya. Perjalanan di padang gurun. Meja Anda penuh dengan kertas-kertas tugas yang belum diselesaikan. Karyawan lain di kantor telah pulang. Anda melihat ke arah jam. Jam berbalik menertawakan Anda. Anda bertanya-tanya dengan perasaan yang tidak enak. Apakah pekerjaan ini akan kunjung selesai? Dosen Anda terus saja berbicara selama 3 jam kuliah dalam mata kuliah yang paling membosankan di dunia. Tidak ada tempat yang tersedia untuk menggambar iseng di buku catatan dan masih tersisa 30 menit sebelum kuliah selesai. Anda mulai berpikir bahwa entah bagaimana terpaku oleh waktu. Menunggu dapat menjadi bentuk khusus dari penyiksaan terburuk dari segala rasa sakit. Kombinasi frustasi dan kebosanan dapat membuat hati yang paling tenang sekalipun menjadi panik. Perjalanan pertama akan membawa kami berhadapan dengan hal-hal yang tidak terbatas. Luangkan waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Lantas, masukilah padang gurun yang abadi. Nah, pertanyaan yang pertama. Anda sedang menunggang seekor unta melewati padang gurun yang luas, yang kelihatannya tidak akan berakhir. Anda telah berjalan sampai hampir kelelahan. Kata-kata apa yang akan dikatakan kepada unta yang telah membawa Anda sejauh ini? Bentar. Tapi tadi pertanyaannya, Anda telah berjalan sampai hampir kelelahan. Berarti aku turun dari unta atau tetap masih menunggangi unta ini? Kalau dari kata-katanya yang aku tangkep, aku pertama naik unta. Di situ Anda telah berjalan sampai kelelahan, aku turun unta. Nah, berarti yang unta ucapkan adalah aku diketawain. Bodoh kamu, ada aku kenapa nggak kamu pakai? Nah, unta kan? Kata-kata apa yang akan dikatakan kepada unta? Katakan kepada unta. Oh, aku yang ngomong ke unta ya ini? Aku bakal ngomong ke untanya, aku capek nih, kamu capek nggak sih? Oh gitu ya. Kayak gitu sih. Cari temen gitu ya. Iya. Oke, mantap. Mungkin terima kasih ya ke untanya. Loh, tapi kan masih oke, ya? Iya, tapi kan udah jauh kan, udah ditemani juga. Udah terima kasih. Oh, terima kasih unta gitu ya. Wow, oke. Iya gitu. Kalau aku yang ngomong ke unta pasti aku sambat lah. Unta, kapan kita sampai? Nah, kalau aku gitu mungkin. Tepat pada saat ketika Anda mengira akan mati kehausan, sebuah oase yang indah muncul. Tapi, seseorang telah ada di sana sebelum Anda. Siapakah orang tersebut? Gunakan nama dari orang yang Anda kenal. Siapa ya? Mamaku mungkin ya. Nggak tahu. Oke. Boleh. Kalau menurutku sih KP kita saat ini, Reinhard Arthur.
Karena biasanya dia selalu lebih unggul dari saya. Aku gak kepikiran siapa-siapa sih. Jadi ya kamu aja yang muncul nih oasenya. Yang ketiga, waktu berjalan dengan lambat di padang gurun. Dan terasa seperti lama sekali sebelum cahaya dari sebuah kota muncul di kaki langit. Anda akhirnya mencapai tujuan. Apakah perasaan Anda ketika sampai ke akhir perjalanan itu? Senang dan lega gitu ya. Pasti bahagia, senang. Akhirnya bisa sampai di tempat tujuan. Lega pol sih, senang pasti. Waktunya telah tiba untuk berpisah dengan unta yang Anda tunggangi sejak lama. Saat Anda turun dari unta, seorang penunggang baru naik menggantikan tempat Anda. Siapa penunggang baru ini? Sebutkan nama juga nih. Mungkin Temanku Michelle namanya. Vio mungkin ya, temenku. Boleh ya nyebut nama gitu, nyebut merek. mungkin adikku ya mungkin. Mungkin. Oke. Jadi akan kebacakan penjelasannya ya. Jadi tema padang gurun dan unta itu melambangkan perjalanan ke arah kebebasan pribadi. Secara spesifik, skenario ini menyingkap perasaan Anda tentang perpisahan dengan kekasih. Jawaban menunjukkan bagaimana Anda akan bereaksi ketika saatnya tiba untuk berpisah gitu. Nah, kata-kata yang Anda ucapkan kepada unta itu menyingkapkan apa yang akan dikatakan kepada diri sendiri ketika menyadari bahwa cinta telah hilang. Gitu guys. Tadi apa guys jawabannya guys? Tadi aku jawab, aku sambat ke unta kan ya tadi. Oh iya. Unta. Unta, kapan ini kita nyampe ya? Oke. Alright. Itu bener nggak kira-kira tuh? Masih belum tahu ya? Lanjut dulu. Oh iya, lanjut. Oke. Sorry. Oke, yang kedua. Jadi, dalam istilah psikologi, oase itu melambangkan kunci menyelesaikan masalah seseorang. Nah, orang yang Anda temui di sini itu dapat saja seseorang yang telah menolong dan menghibur di masa lalu atau orang tempat bersandar di saat-saat membutuhkan. Tapi kan, aku kan baru kenal Kak sama Kak Neta. Nggak apa, aku terhibur kok sama kamu. Oh ya, berarti sekarang ini terhibur ya sama Medika. Iya. Ya, jangan lupa nonton ya, Kak. Selanjutnya nih, yang ketiga nih. Kota tempat perjalanan berakhir itu merupakan pemulihan terhadap emosi saat pulih dari keadaan patah hati. Perasaan Anda mencapai kota adalah perasaan sesungguhnya tentang akhir dapat mengatasi kehilangan orang yang dikasihi. Berarti gembira bahagia gitu kan? Ini kok sedikit bisa menimbulkan konflik ya di awal di akhir bahagia. Yang terakhir, penunggang baru itu seseorang di mana Anda merasakan adanya persaingan tersembunyi, iri hati atau kebencian gitu. Apakah orang yang disebut tadi adalah saingan cinta atau mungkin seseorang yang pernah membuat Anda patah hati gitu? Enggak ya kayaknya ya? Enggak pernah. Dia temanku kok. Iya mungkin ini enggak cocok kayaknya. Iya enggak cocok ya. Agak kurang valid ini. Ya udah enggak. Mungkin ini kita coba soal kedua ya. Mungkin bisa lebih valid gitu. Di dalam tas. Kita semua sering kehilangan sesuatu. Kadang-kadang kita tidak menyadari kehilangan sesuatu. Pikirkan terakhir kali Anda kehilangan sesuatu. Frustasi ketika mengingat-ingatnya, mencari-cari di lantai, mencari-cari di bawah perabot, dan mengobrak-abrik tong sampah. Ingatkah rasa putus asa ketika Anda memeriksa saku untuk kelima kalinya hanya untuk memastikan Anda tidak kelewatan? Barang yang hilang memiliki cara untuk tetap hilang. Hanya muncul ketika Anda telah menyerah dan melupakannya. Menemukan barang yang dihilangkan orang lain juga sama.
Anda tidak menemukan dompet yang jatuh di jalan atau dompet yang hilang di kereta api jika sengaja mencarinya. Jika Anda menemukannya, biasanya hanya kebetulan ketika sedang melakukan hal lain. Anda sedang berjalan ketika menemukan koper hitam. Tidak ada orang lain di sekitar. Ketika membukanya untuk melihat nama pemiliknya, uang yang ada di dalamnya tumpah keluar. Apa reaksi pertama Anda terhadap peristiwa ini? Ada 4 pilihannya. Yang pertama, hey, ini pasti hari keberuntunganku. Yang kedua, oh tidak, apa yang harus kulakukan sekarang? Yang ketiga, aku harus memikirkannya dulu. Yang keempat, Tuhan pasti ingin aku memilikinya. Yang mana nih? Yang kedua sih kalau aku. Yang, oh tidak, apa yang harus kulakukan gitu ya? Iya, benar. Ya, bingung ya soalnya. Ya bingung terus kayak takut gitu, nggak tahu harus ngapain. Yang kedua. Mungkin aku akan jawab, aku harus mikirkannya dahulu. Karena aku nggak tahu, ini barang haram atau memang dikirim dari Tuhan buat aku. Ntar aku, kalau misalnya aku ngambil, siapa tahu jadi jebakan buat aku, repot ntar. Ini harus dipikirkan dahulu. Kita langsung ke penjelasannya aja. Jadi, reaksi menemukan tas berisi uang menunjukkan bagaimana Anda akan bereaksi jika seseorang yang menarik mengajak berkencan. Waduh. Oke? Jadi jawabannya aku harus memikirkannya dulu. Nah, keputusan besar harus dibuat dengan pikiran yang jernih setelah bangun tidur. Ada banyak manfaat dengan adanya kebijakan Anda untuk berpikir sebelum bertindak. Tapi, bukankah akan lebih baik jika sekali-kali berjalan-jalan di jalan tanpa perlu banyak pertimbangan? Kadang-kadang Anda harus bertindak berdasarkan insting. Khususnya ketika mengambil resiko yang tidak diinginkan. Cinta dan bahaya berjalan berdampingan. Karena tadi Kaneta bilang yang, oh tidak, apa yang harus kulakukan sekarang ini tuh adalah normal sedikit bingung pada saat seperti ini, tapi akhirnya keputusan berada di tangan Anda gitu. Luangkan waktu dan pikirkan lagi, tapi jangan terlalu lama karena orang lain mungkin saja datang dan mengambil keberuntungan itu di depan mata Anda. Jadi harus gercep gitu ya. Iya, kalau nggak nanti kelamaan mikir ditikung malahan. Jas biru, jas kuning. Berkumpul di pusat kota untuk menyalakan lampu pohon Natal, memberi orang kesempatan berkumpul bersama sebagai satu lingkungan dan merayakan akhir tahun. Itu adalah saat-saat nostalgia dan kesempatan mengalami kenangan baru. Orang-orang ada dalam semangat Natal. Orang asing berlaku seperti teman, dan perasaan damai ada di sekitarnya. Malam itu sangat dingin. Anda telah datang dengan sekelompok teman dan kenalan untuk menyaksikan penyalaan lampu pohon Natal. Dalam kelompok Anda, seseorang mengenai jas kuning dan satu lagi berwarna biru. Siapa orang yang mengenakan jas biru dan kuning? Sebutkan nama dan orang yang Anda kenal. Harus yang kenal ya. Jas kuning mungkin Nevan suka warna kuning soalnya. Jas biru berat aja deh. Ya, yang jas biru Reinhardt aja guys. Jas biru Reinhardt. Ya, soalnya mungkin dia nggak punya jas kuning. Nanti yang kuningnya Konevan. Kalau yang jas kuning itu ibu atau bapakku mungkin. Kalau yang jas biru itu mantan. Oh my god, ini sangat relate sih. Ini aku bakal bagian penjelasannya ya. Nah, dalam psikologi,
Warna cerah seperti kuning itu dihubungkan dengan perasaan yang hangat dan positif. Sementara warna sejuk seperti biru dihubungkan dengan emosi yang dingin dan negatif. Orang yang disebutkan memakai jas kuning adalah seseorang yang Anda sukai atau yang membuat merasa senang. Sementara orang yang berjas biru membuat Anda bersikap dingin. Jadi ini bener nggak nih kira-kira? Yang biru kurang kayaknya. Soalnya menurutku Bernard baik sih orangnya. Oh gitu. Loh, tapi bikin kakak jadi kayak takut gitu nggak sama dia? Oh enggak, sama Oh sekali. enggak. Jadi dia hangat juga ya, sama kayak ini ya, Kak Nevan. Iya, kuning kedua lah. Bisikan di kegelapan. Ketika Anda berpikir tentang kelelawar, gambaran pertama yang muncul di pikiran Anda mungkin adalah gua yang gelap, langit yang gelap, dan monster penghisap darah. Tapi meskipun mereka adalah objek yang menakutkan dan penuh tahayul, kelelawar memiliki sisi rahasia yang lain. Meskipun memiliki sayap, mereka adalah mamalia seperti kita dan memelihara anak-anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Meskipun nampak buas, kelelawar lebih damai daripada manusia. Jadi lain kali ketika melihat seekor kelelawar melintas dengan cepat di atas kepala Anda, bayangkan bahwa ia mungkin melihat ke bawah dengan kekaguman dan ketakutan yang sama seperti Anda. Anda sedang tersesat di gua besar yang dalam dan berkeliling di jalan yang berliku-liku. Selagi Anda mencari jalan kembali ke atas, seekor kelelawar terbang di atas Anda dan membisikkan sesuatu di telinga. Dari pilihan di bawah ini, apa yang dikatakan oleh makhluk misterius itu? Nah, ada 4 nih pilihannya. Yang pertama, aku tahu di mana jalan keluarnya. Yang kedua, mari kutunjukkan jalan keluarnya. Yang ketiga, teruslah mencari. Yang keempat, kau tidak akan pernah dapat keluar dari sini. Nah, yang mana nih kira-kira? Kalau menurutku, aku tahu jalan keluarnya kayaknya. Yang nomor 2, apa ya? Mari kutunjukkan itu deh kayaknya. Oh ya, mari kutunjukkan. Berarti si kelelawar ini baik ya? Nah, baik. Pasti yang harus teruslah mencari. Oke, jadi ini aku bacain penjelasannya ya. Nah, dalam skenario ini, kelelawar berfungsi sebagai simbol penuntun dan pertolongan bagi mereka yang tersesat dan sedang mengalami kesulitan. Dengan membayangkan apa yang akan dikatakan oleh kelelawar itu kepada Anda sedang memberikan pandangan sekilas terhadap cara Anda merespon orang lain yang memerlukan bantuan Anda. Wow, oke, berarti bentar ya. Kalau teruslah mencari nih, Anda tetap menjaga jarak karena rasa hormat Anda terhadap orang lain. Wih, gila. Bukannya Anda tidak suka menolong, tapi Anda hanya memberikan bantuan sesedikit mungkin ketika dimintai nasihat. Biasanya mendorong orang untuk menyelesaikannya sendiri. Prinsip tidak ingin mencampuri adalah pendekatan jangka panjang terbaik dalam menolong orang lain menemukan kedewasaan dan kemandirian. Luar biasa. Berarti teruslah mencari gitu ya. Kalau aku tanya, ini toilet kemana kak? Teruslah mencari gitu ya. Nah tadi kan Kak Angelo kan jawab yang aku tahu di mana jalan keluarnya ya. Nah penjelasannya itu, Anda cenderung menjadi orang yang sibuk dan mengetahui segalanya. Berarti, kebesaran hati dan ketidakegoisan Anda menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Aku cenderung ke diam saja, terus menunggu kopinya. Soalnya aku kadang-kadang orangnya itu malu kalau mau manggil pelayan. Ya biasa aja ya kan dalam kandang ya. Terus aku harus gimana? Harus lari gitu atau gimana? Tapi yang ini ceritanya dia kayak di deket gitu loh.
Oh, ya mundur. Ya mundur aja. Serius gimana? Masa lari?